Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari dengan hati yang penuh sukacita kita menerima firman Tuhan untuk minggu ketiga sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekiribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa daerah di Indonesia yang sering dilanda kekeringan yang ekstrim, hampir tanpa hujan, dan mata air menjadi kering. Yang paling sering itu terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT sana. Dikatakan di salah satu desa di NTT itu pernah terjadi seorang ibu yang setiap hari berjalan beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan satu jeriken air. Ia harus berjalan bersama dengan anaknya yang masih kecil di bawah terik matahari, melintasi tanah yang sudah retak-retak. Tetapi pada suatu hari, ketika dia tiba di tempat penampungan air itu, ternyata air itu sudah habis. Lalu ibu itu duduk di tanah kering memeluk anaknya dan dia menangis. Bukan karena dia tidak tahan berjalan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana caranya dia harus memberi minum anaknya hari itu. Namun saudaraku, pada beberapa saat kemudian warga lain memberitahu bahwa tidak jauh dari situ sudah ada mobil tangki yang bantuan air minum yang baru datang dari kota. Si ibu itu tidak mengetahuinya. Mengapa? Karena dia terlalu fokus pada tempat yang biasa dia
datangi. Saudara-saudaraku, seperti ibu tadi, kita juga terkadang mengalami hal serupa dalam hidup ini. Kita berjalan seperti di padang gurun yang membuat kita lelah, membuat kita khawatir. Kita merasa air kita sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Terkadang kita menjadi putus asa, hanya menunggu nasib, apa kata keadaan. Kita pasrah dan putus asa. Tetapi hari ini saudaraku, kita diyakinkan bahwa kita punya Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Dan bukan hanya kita, tetapi hidup seluruh dunia ini. Itulah yang dipastikan oleh firman dari Kejadian 21, 8-21 ini. Saudara-saudaraku, kejadian ini bermula ketika Ishak, anak Abraham dari istrinya Sarah itu akan disapi. Biasanya ini di usia 2-3 tahun. Dan Abraham mengadakan perjamuan yang sangat besar. Namun di hari sukacita itu terjadi hal yang menyakitkan. Dikatakan Ismail, yaitu anak Abraham dari Hagar, itu pembantu Sarah, itu dikatakan bermain dengan Ishak. Kata bermain di sini bukan bermain biasa, saudaraku. Tetapi dari bahasa aslinya kata bermain ini berarti bermain sambil merendahkan, bermain sambil mengolok-olok, sambil menghina, memperlakukan Ishak itu dengan sikap bermusuhan. Bahkan Paulus mengatakan di Galatia 4 ayat 29, dia mengatakan, dia yang diperanakkan menurut daging, yaitu anak Hagar itu, Ismail itu, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, yaitu Ishak. Dan saudaraku, melihat ancaman itu, Sarah meminta suaminya Abraham untuk mengusir Ismail dan ibunya Hagar. Walaupun menyakitkan, atas persetujuan Allah, Abraham melakukannya. Tetapi Allah berjanji akan memberkati Ismail. Lalu Hagar dan Ismail diusir ke padang gurun Berseba. Di sana seperti ibu di NTT tadi, air dalam kirbatnya habis. Lalu Hagar meletakkan anaknya Ismail itu di bawah semak-semak dan menjauh karena dia tidak tahan melihat anaknya itu akan mati. Tidak minum. Kita bisa bayangkan hati seorang ibu yang putus asa. Dia berserah pada nasib. Dia berserah pada keadaan. Tetapi saudaraku, pada saat putus asa itulah, ketika Hagar itu putus asa, kita melihat ternyata Allah mendengar. Sehingga Allah mengutus malaikatnya menyapa Hagar, katanya, apa yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Ayat 17b. Dan kita tahu kata Ismail sendiri berarti Allah mendengar. Saudaraku, dari peristiwa ini terlihatlah jelas bagi kita sekarang bahwa walaupun Ismail itu bukanlah anak perjanjian, namun Tuhan mau mendengar, Tuhan mau melihat, Tuhan mau peduli dengan keadaannya. Terlihatlah bagi kita bahwa Allah kita itu bukanlah hanya Allah bagi mereka orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang dipilihnya, yang diangkatnya menjadi anak-anaknya dalam Kristus Yesus. Tidak. Tetapi dia adalah Allah bagi semua manusia. Karena itulah Allah mau menerbitkan mataharinya, memberi hujannya, memberi udaranya, memberi oksigennya, memberi nitrogennya, dan juga alam ciptaannya ini bagi semua orang. Bagi orang yang percaya, juga bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang baik, juga bagi orang yang tidak baik. Kita baca perkataan Yesus di Matius 5 ayat 45. Saudaraku, itulah pemeliharaan Allah yang universal. Dan Allah mau melakukan itu karena memang Allah kita itu adalah Allah kasih. Kasih karena kita manusia sebenarnya tidak layak menerimanya. Allah memberikan itu bukan karena kita layak menerimanya.
Allah memelihara orang jahat bukan karena Allah menyetujui kejahatan, tetapi karena Allah mau memberi kesempatan kepada orang-orang jahat itu untuk bertobat. Karena itu ingat, pemeliharaan Allah adalah kesempatan untuk bertobat, bukan untuk senantiasa berbuat jahat. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi harus kita ingat, Allah memelihara orang jahat dan orang baik, tetapi hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya. Sekali lagi, Allah memelihara semua orang, yang jahat, yang baik, yang percaya, yang tidak percaya. Tetapi Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya. Karena kita melihat bahwa walaupun Allah memelihara Ismail, tetapi keselamatan itu tetap diadakan melalui Ishak, anak perjanjiannya. Karena itu jangan pernah merasa karena Tuhan membiarkan kita hidup dan memelihara hidup kita dengan gratis, maka itu berarti bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Sama sekali tidak. Yang pasti kita hanya diselamatkan bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Saudaraku, melalui firman hari ini kita diyakinkan bahwa bila Allah mau mendengarkan Hagar dan Ismail di tengah padang gurun, pasti Allah juga mau mendengarkan kita di sini dan hari ini. Allah mau peduli dengan kita. Terutama Allah mau menyelamatkan kita di tempat manapun, di situasi apapun. Terutama lagi kita diyakinkan Allah mau mendengarkan orang-orang yang tersisih seperti Hagar dan Ismail. Mau memelihara dan mendengarkan orang-orang yang terpinggirkan, yang dihina, yang dikucilkan. Ingatlah bila anak-anakmu, hai bapak-bapak, ibu-ibu, tidak memperdulikanmu, atau saudara dikucilkan oleh teman sekerjamu karena kau seorang Kristen, atau kau dianggap remeh karena saudara miskin, muda, masih dianggap anak bawang, jangan kecil hati. Ada Tuhan kita yang mau mendengarkan, yang mau melihat, yang mau peduli, dan yang mau membantumu. Selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Di saat Hagar putus asa, di saat Hagar hanya pasrah menunggu kematian anaknya, Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Allah memberi jalan keluar. Itu dikatakan di ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Ternyata sumur sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi Hagar tidak melihatnya. Mengapa? Mengapa Hagar tidak melihatnya? Karena matanya tertutup oleh keputusasaannya. Karena matanya tertutupi oleh air mata dan kesedihannya. Sama seperti Maria yang tidak melihat dan tidak mengenal Yesus yang bangkit. Karena matanya ditutupi kesedihannya atas hilangnya mayat Yesus. Saudaraku, kejadian ini meyakinkan kita. Sebenarnya Tuhan selalu menyediakan jawaban atas seluruh persoalan hidup kita di sekitar kita. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan selalu menyediakan di sekitar kita jawaban atas seluruh persoalan hidup kita. Tetapi acap kita tidak melihatnya karena hati kita ditutupi oleh rasa khawatir, oleh kesedihan, bahkan oleh keputusasaan kita. Tetapi dari uraian tadilah kita diyakinkan. Bila Tuhan mau memelihara hidup semua orang, yang jahat maupun yang baik, bukankah terlebih kita lagi yang sudah diangkatnya menjadi anak-anaknya melalui iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus? Bila Tuhan mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus supaya kita memperoleh hidup yang kekal, bukankah terlebih Tuhan akan mencukupkan segala yang kita butuhkan? Bila Tuhan melepaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut,
Bukankah terutama Tuhan mau memelihara hidup kita sekarang? Karena itulah di epistel tadi Yesus menyerukan agar jangan khawatir akan apapun. Memang saudara-saudaraku, karena pertambahan kebutuhan terutama di zaman flexing ini, rasa khawatir itu semakin meninggi, bahkan sekarang sudah menjadi penyakit kronis. Hingga ada orang yang mengatakan, banyak orang yang meninggal bukan karena terlampau capek bekerja, tetapi karena rasa khawatirnya yang berlebihan. Seorang dokter, Charles Mayo, mengatakan, rasa khawatir itu mempengaruhi sistem peredaran darah dan sistem saraf kita. Karena itulah Yesus mengatakan, jangan khawatir. Dan Yesus menunjuk kepada burung-burung di udara yang tidak menabur tetapi dipelihara. Menunjuk kepada bunga bakung di ladang yang tidak memintal tetapi dihiasi oleh Allah. Jika Tuhan mau memelihara mereka, bukankah terutama dengan kita anak-anaknya tidak akan dipeliharanya, bukan? Dan Tuhan sudah menyediakannya di sekitar kita. Lihat dengan Hagar. Di gurun itu tidak ada air, tidak ada persediaan makanan, tetapi Allah mampu memelihara mereka di sana. Yang perlu adalah pertolongan Tuhan untuk membukakan mata hati kita, melihat pertolongan Tuhan yang sudah disediakannya di sekitar kita. Karena itu saudaraku, bila kita menghadapi situasi yang sangat kritis seperti Hagar ini, janganlah pernah terkubur oleh rasa khawatirmu. Jangan pernah terkubur oleh rasa panikmu atau oleh keputusasaanmu. Tetapi cobalah tenangkan hatimu. Dan berdoalah kepada Tuhan. Meminta hikmat Tuhan. Agar Tuhan membukakan mata hati kita, mata rohani kita. Sehingga kita bisa dengan jelas melihat sumur-sumur penyelesaian, sumur-sumur jalan keluar, sumur-sumur pertolongan, sumur-sumur penyelamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan kita sanggup menggetarkan seluruh alam. Tuhan mampu menggerakkan seluruh alam semestanya menjadi sumur-sumur pertolongan bagi kita menghadapi masalah kita. Ingatlah saudaraku, ketika semua jalan sudah tertutup bagi kita, Tuhan sanggup dan sudah menyediakan jalan lain bagi kita. Yang terakhir, perikop ini ditutup dengan sebuah kalimat pendek tetapi menguatkan. Dikatakan di ayat 21. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Benar, Ismail bukanlah anak perjanjian. Tetapi lihat, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tetap memelihara dia. Dan Tuhan menepati janjinya. Membuat Ismail itu menjadi bangsa. Kita baca di Kejadian 25. Dikatakan dia mempunyai 12 orang anak laki-laki yang menjadi pemimpin suku. Dan banyak orang yang mengaitkan Ismail ini sebagai luhur bangsa-bangsa Arab. Itulah meyakinkan kita tentang pemeliharaan Allah yang universal. Apa artinya itu bagi kita? Dengan firman ini kita diminta agar jangan pernah bersikap eksklusif. Jangan pernah bersikap eksklusif, artinya hanya mengurus dan membantu orang-orang yang satu circle dengan kita. Yang seiman dengan kita, yang sebangsa, yang segereja, yang satu suku dengan kita. Jangan. Harus universal. Karena Allah kita adalah pemelihara universal. Kita pun terpanggil untuk menjadi berkat. Untuk mengasihi semua orang-orang secara universal. Tetapi kita harus memberitakan Injil kepada semua orang agar mereka selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pemelihara hidup kami dan seluruh dunia, ingin terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami.
bahwa ketika kami kekurangan, Tuhan pasti memelihara hidup kami. Dan Engkau sanggup menyediakan segalanya bagi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Karena itu Tuhan, kuatkan kami agar kami tidak hanya fokus pada masalah kami, agar kami tidak pernah khawatir akan hidup kami. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami sanggup menyediakan semua kebutuhan kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menguatkan semua gereja-Mu yang sedang mengalami penghambatan di banyak tempat. Kuatkan iman jemaat-Mu agar mereka tetap setia, tidak pernah takut dan tetap percaya bahwa Engkau akan membukakan jalan sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang bagi Tuhan. Kami memohon berkatilah kami umat-Mu, terutama keluarga-keluarga yang akan memberangkatkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cukupkan semua yang mereka butuhkan. Dan bukakanlah pintu bagi anak-anak kami untuk meraih cita-citanya dan supaya mereka berprestasi. Yang kurang beruntung, yakinkan mereka bahwa Tuhan sudah membukakan pintu lain bagi mereka. Asalkan mereka mau percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.